kecantikan Dewi Layonsari. Di Bali, terdapat sebuah makam yang dikenal sebagai Makam Jayaprana dan Layonsari. Makam ini terletak di daerah Teluk Terima, di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Makam Jayaprana dan Layonsari sering dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang tertarik untuk mengenang kisah cinta tragis yang melegenda. Kisah Jayaprana dan Layonsari adalah sebuah legenda yang menarik namun menyedihkan, mengisahkan tentang cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan yang abadi. Makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah yang dihormati, tetapi juga menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang mengharukan dan penuh dengan liku-liku kehidupan. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bali yang indah dan penuh dengan keajaiban alam, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Kalianget. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, yang selalu berusaha menjaga kesejahteraan rakyatnya. Di tengah kemakmuran kerajaan tersebut, hiduplah sebuah keluarga miskin yang tinggal di pinggiran desa. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 3 anak mereka, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Namun, kebahagiaan keluarga ini tidak berlangsung lama. Sebuah wabah penyakit yang mematikan melanda kerajaan Kalianget, menyebar dengan cepat dan merenggut banyak nyawa. Keluarga miskin tersebut tidak luput dari bencana ini. Satu persatu anggota keluarga mulai jatuh sakit dan meninggal dunia. Sang ayah, yang merupakan tulang punggung keluarga, menjadi korban pertama. Disusul oleh sang ibu yang tak mampu menahan duka dan kelelahan. Kedua anak laki-laki mereka pun tak luput dari maut, meninggalkan si bungsu, Inyoman Jayaprana, seorang diri di dunia ini. Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya, Jayaprana merasa sangat kesepian dan tak berdaya. Namun, di tengah kesedihannya, ia menemukan keberanian untuk melangkah maju. Dengan tekad yang kuat, Jayaprana memutuskan untuk pergi ke istana dan meminta perlindungan kepada Raja Kalianget. Ia berharap sang raja akan memberikan tempat baginya untuk berlindung dan memulai hidup baru. Dengan langkah yang mantap, Jayaprana berjalan menuju istana. Perjalanan itu tidaklah mudah, namun Jayaprana tidak menyerah. Ia melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan bukit yang terjal. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan harapan dan doa, berharap bahwa sang raja akan menerima dirinya dengan tangan terbuka. Ketika Jayaprana tiba di gerbang istana, ia disambut oleh para pengawal yang terkejut melihat seorang anak kecil datang sendirian. Mereka membawanya menghadap Raja Kalianget. Sang raja, yang sedang berduka atas banyaknya rakyatnya yang meninggal karena wabah, merasa iba melihat seorang anak yang kehilangan seluruh keluarganya. Dengan penuh kasih sayang, Raja Kalianget menerima Jayaprana dan memutuskan untuk mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Jayaprana pun mulai hidup di istana, di bawah asuhan Raja Kalianget. Ia diberikan tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan pendidikan yang baik. Jayaprana merasa sangat bersyukur atas kebaikan sang raja dan bertekad untuk mengabdi kepada raja dan kerajaan dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jayaprana belajar banyak hal dari para guru istana. Ia belajar tentang seni bela diri, strategi perang, tata krama, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Jayaprana tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan rupawan, dengan hati yang baik dan penuh rasa hormat kepada sang raja. Ia menjadi abdi kesayangan Raja Kalianget, yang sangat menyayangi dan mengasihi Jayaprana seperti anaknya sendiri. Jayaprana tidak hanya belajar di dalam istana, tetapi juga sering ikut serta dalam berbagai kegiatan kerajaan. Ia membantu mengurus berbagai urusan kerajaan, mulai dari mengatur logistik hingga membantu dalam perencanaan strategi perang. Jayaprana selalu menunjukkan dedikasi dan kesetiaannya kepada Raja Kalianget yang semakin mempercayainya. Waktu berlalu, dan Jayaprana pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan berwibawa. Tubuhnya yang tegap dan kuat mencerminkan latihan keras yang dijalaninya setiap hari. Wajahnya yang rupawan dan senyumnya yang menawan membuat banyak orang terpesona. Tidak hanya itu, Jayaprana juga memiliki hati yang baik dan penuh kasih sayang yang membuatnya semakin disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Raja Kalianget sangat menyayangi Jayaprana seperti anaknya sendiri. Ia merasa bangga melihat Jayaprana tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa.
Jayaprana menjadi abdi kesayangan sang raja, yang selalu setia dan siap menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan penuh tanggung jawab. Raja Kalianget sering mengajak Jayaprana untuk berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari urusan kerajaan hingga masalah pribadi. Jayaprana selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan pendapatnya dengan bijaksana. Dengan wajahnya yang rupawan dan kepribadiannya yang menawan, Jayaprana menjadi idola dari dayang-dayang di kerajaan Wanakeling Kalianget. Banyak dayang yang diam-diam mengagumi Jayaprana dan berharap bisa mendapatkan perhatiannya. Namun, Jayaprana selalu bersikap sopan dan menghormati semua orang tanpa memandang status atau kedudukan mereka. Ia tidak pernah memanfaatkan ketampanannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan selalu berusaha untuk membantu dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari yang cerah, Jayaprana merasa ingin menghirup udara segar di luar istana. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar, tempat yang ramai dengan aktivitas dan penuh dengan warna-warni kehidupan. Pasar tersebut adalah pusat perdagangan di kerajaan Kalianget, di mana para pedagang dari berbagai penjuru datang untuk menjual barang dagangan mereka. Jayaprana berjalan dengan santai, menikmati suasana pasar yang riuh dan penuh dengan tawa serta canda para pedagang dan pembeli. Di tengah keramaian pasar, pandangan Jayaprana tertuju pada seorang gadis penjual bunga yang sedang merapikan dagangannya. Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik, dengan senyum yang manis dan mata yang bersinar cerah. Ia adalah Ni Layonsari, anak dari Jero Bendesa Banjar Sekar, seorang kepala desa yang dihormati. Layonsari menjual bunga-bunga yang indah dan harum, yang menarik perhatian banyak orang di pasar. Jayaprana merasa terpukau oleh kecantikan Layonsari. Hatinya berdebar-debar dan ia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Layonsari, yang sedang sibuk melayani para pembeli dengan senyum yang ramah. Jayaprana merasa bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mendekati Layonsari dengan hati-hati, mencoba untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Ketika Jayaprana mendekat, Layonsari menyadari kehadirannya dan tersenyum padanya. Senyum itu membuat hati Jayaprana semakin berdebar. Ia memperkenalkan dirinya dan memulai percakapan dengan Layonsari. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari bunga-bunga yang dijual Layonsari hingga kehidupan di istana. Jayaprana merasa sangat nyaman berbicara dengan Layonsari, dan ia semakin yakin bahwa Layonsari adalah wanita yang tepat untuknya. Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang dengan Layonsari di pasar, Jayaprana semakin yakin bahwa Layonsari adalah wanita yang tepat untuknya. Hatinya penuh dengan cinta dan harapan, dan ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Jayaprana memutuskan untuk melamar Layonsari dan memintanya menjadi istrinya. Dengan penuh keyakinan, Jayaprana melaporkan keinginannya kepada Raja Kalianget. Raja Kalianget, yang sangat menyayangi Jayaprana seperti anaknya sendiri, merasa senang mendengar keinginan Jayaprana untuk menikah. Sang raja tahu bahwa Layonsari adalah gadis yang baik dan cantik, dan ia merasa bahwa Jayaprana dan Layonsari akan menjadi pasangan yang serasi. Raja Kalianget kemudian menulis surat kepada Jero Bendesa, kepala desa Banjar Sekar, untuk meminta izin menikahkan Layonsari dengan Jayaprana. Surat dari raja diterima dengan baik oleh Jero Bendesa. Ia merasa terhormat dan bahagia karena putrinya akan menikah dengan seorang pemuda yang gagah dan rupawan seperti Jayaprana. Jero Bendesa segera menyetujui permintaan tersebut dan mulai mempersiapkan upacara pernikahan yang megah dan meriah. Hari pernikahan pun tiba. Istana dan desa Banjar Sekar dihiasi dengan bunga-bunga yang indah dan warna-warni. Para tamu undangan dari berbagai penjuru kerajaan datang untuk menyaksikan pernikahan Jayaprana dan Layonsari. Musik tradisional Bali mengalun merdu, mengiringi setiap langkah pasangan pengantin. Jayaprana mengenakan pakaian adat Bali yang megah, dengan hiasan kepala yang indah dan kain songket yang berkilauan. Layonsari, dengan kecantikannya yang mempesona, mengenakan kebaya putih yang anggun dan kain batik yang elegan. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka berdua, membuat semua orang yang hadir merasa terharu dan bahagia. Upacara pernikahan dilaksanakan dengan penuh hikmat dan sakral. Jayaprana dan Layonsari mengucapkan janji suci di hadapan para dewa dan leluhur, berjanji untuk saling mencintai dan setia seumur hidup. Setelah upacara selesai,
Mereka menerima restu dari Raja Kalianget dan Jero Bendesa, serta dari semua tamu undangan yang hadir. Pesta pernikahan berlangsung meriah hingga malam hari. Para tamu menikmati hidangan lezat dan menari bersama di bawah sinar bulan. Jayaprana dan Layonsari merasa sangat bahagia karena mereka telah menemukan cinta sejati dan memulai hidup baru sebagai suami istri. Namun, kebahagiaan Jayaprana dan Layonsari tidak berlangsung lama. Di balik senyum dan restu yang diberikan Raja Kalianget pada pernikahan mereka, tersembunyi perasaan yang gelap dan penuh hasrat. Raja Kalianget, yang telah mengasuh Jayaprana sejak kecil dan menganggapnya seperti anak sendiri, mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika melihat kecantikan Layonsari. Kecantikan Layonsari yang mempesona telah menawan hati sang raja, dan perasaan itu perlahan berubah menjadi kecemburuan dan hasrat yang membara. Setiap kali Raja Kalianget melihat Jayaprana dan Layonsari bersama, hatinya terasa terbakar oleh api cemburu. Ia merasa bahwa Layonsari seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Jayaprana. Perasaan ini semakin hari semakin kuat, hingga akhirnya menguasai pikiran dan hatinya. Raja Kalianget tidak bisa lagi menahan hasratnya terhadap Layonsari, dan ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Raja Kalianget, yang telah dikuasai oleh kecemburuan dan hasrat terhadap Layonsari, merencanakan tindakan jahat untuk menyingkirkan Jayaprana. Dengan hati yang penuh tipu muslihat, sang raja memanggil Jayaprana dan memberikan perintah yang tampaknya mulia, namun sebenarnya penuh dengan niat jahat. Jayaprana, anakku, kata Raja Kalianget dengan suara yang lembut namun penuh dengan kepalsuan, kerajaan kita membutuhkan bantuanmu. Ada tugas penting yang harus kau laksanakan di hutan. Aku percaya hanya kau yang mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Jayaprana, yang tidak pernah meragukan niat baik sang raja, menerima perintah tersebut dengan penuh rasa hormat. Ia tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan kepadanya adalah bagian dari rencana jahat Raja Kalianget untuk menyingkirkannya. Dengan hati yang tulus, Jayaprana berpamitan kepada Layonsari dan berjanji akan segera kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Layonsari merasa cemas dan khawatir, namun ia tidak bisa menolak keputusan suaminya yang setia kepada raja. Dengan hati yang berat, ia melepas kepergian Jayaprana, berharap suaminya akan kembali dengan selamat. Jayaprana pun berangkat menuju hutan, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, Jayaprana berjalan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak menyangka bahwa di balik pepohonan yang rimbun, prajurit-prajurit raja telah menunggu dengan senjata terhunus. Mereka adalah prajurit yang setia kepada Raja Kalianget, yang telah diperintahkan untuk membunuh Jayaprana demi ambisi dan kecemburuan sang raja. Ketika Jayaprana tiba di tempat yang telah ditentukan, para prajurit segera menyergapnya. Jayaprana terkejut dan berusaha melawan, namun jumlah prajurit yang banyak membuatnya kewalahan. Dengan keberanian yang luar biasa, Jayaprana berusaha mempertahankan diri, namun akhirnya ia terjatuh dan terluka parah. Para prajurit tidak memberikan ampun, mereka menyerang Jayaprana dengan kejam hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Jayaprana meninggal dengan tragis di tengah hutan, jauh dari orang-orang yang dicintainya. Darahnya mengalir di tanah, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan ambisi Raja Kalianget. Jayaprana, yang telah setia mengabdi kepada raja dan kerajaan, harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu menyedihkan. Setelah mengetahui kematian suaminya, Layonsari sangat berduka. Hatinya hancur mendengar kabar tersebut. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya yang tercinta telah pergi untuk selamanya. Layonsari menangis dengan penuh duka, meratapi nasib tragis yang menimpa Jayaprana. Setiap hari, ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, mengenang setiap momen indah yang mereka habiskan bersama. Di tengah kesedihannya, Raja Kalianget, yang telah merencanakan kematian Jayaprana, mencoba mendekati Layonsari. Sang raja, yang telah dikuasai oleh kecemburuan dan hasrat, berusaha untuk mendapatkan cinta Layonsari. Ia mengirimkan hadiah-hadiah mewah dan mengundang Layonsari ke istana dengan berbagai alasan. Namun, Layonsari menolak semua perhatian dan hadiah dari sang raja. Layonsari merasa bahwa cinta dan hidupnya hanya untuk Jayaprana. Ia tidak bisa memberikan hatinya kepada orang lain,
apalagi kepada orang yang telah menyebabkan kematian suaminya. Dengan tegas, Layonsari menolak semua pendekatan Raja Kalianget. Ia mengatakan bahwa cintanya hanya untuk Jayaprana dan ia tidak akan pernah mengkhianati suaminya, bahkan setelah kematiannya. Raja Kalianget merasa marah dan frustrasi karena Layonsari terus menolaknya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Layonsari lebih memilih untuk setia kepada Jayaprana yang telah meninggal daripada menerima cintanya. Sang raja mencoba berbagai cara untuk mendapatkan hati Layonsari, namun semua usahanya sia-sia. Layonsari tetap teguh pada pendiriannya, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada suaminya. Akhirnya pada suatu hari, Layonsari merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup tanpa Jayaprana. Kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam membuatnya merasa hampa. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk bersatu kembali dengan Jayaprana adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Layonsari pergi ke tempat yang tenang dan indah, tempat di mana ia dan Jayaprana sering menghabiskan waktu bersama. Di sana, ia mengucapkan doa terakhirnya, memohon kepada para dewa untuk mempertemukannya kembali dengan Jayaprana di alam baka. Dengan penuh keberanian, Layonsari meminum racun yang telah disiapkannya. Ia meninggal dengan senyuman di bibirnya, dengan harapan bisa bersatu kembali dengan Jayaprana di alam yang lain. Kisah tragis Jayaprana dan Layonsari menjadi legenda yang dikenang oleh masyarakat Bali. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya sabar, bertawakal serta berpasrah diri pada Tuhan dalam menghadapi segala kejadian. Hingga kini, makam Jayaprana dan Layonsari menjadi tempat ziarah yang dihormati dan dikenang oleh banyak orang. Makam Jayaprana dan Layonsari berada di atas bukit, menyuguhkan pemandangan laut Teluk Terima yang indah. Di sekitar makam, terdapat patung-patung yang menggambarkan legenda Jayaprana dan Layonsari, serta hiasan-hiasan khas Bali yang membuat makam ini terlihat cantik dan terawat. Para pengunjung sering datang ke sini untuk mengenang kisah cinta tragis mereka dan menikmati keindahan alam sekitarnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.